Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan. Ikhwani wa'azakullah, alhamdulillah. Pada hari ini kita akan lanjutkan tentang Al-Kabair. Di pertemuan yang ke-9 ini kita masih membahas tentang hukum meninggalkan sholat. Pada pembahasan yang lalu, pembahasan ke-7 dan ke-8, saya telah jelaskan tentang bagaimana pandangan para ulama bagi orang-orang yang meninggalkan sholat. Meninggalkan sholat, walaupun ada sebagian ulama berikhtilaf, berselisih paham tentang apakah kafir atau tidaknya bagi mereka yang meninggalkan sholat karena uzur. Namun yang jelas bahwa meninggalkan sholat merupakan dosa besar yang sangat luar biasa. Karena Nabi SAW menyebutkan dalam hadisnya dengan kata-kata al-kufr, bainar rajul wal kufr tarkus shalah. Di antara jarak antara seorang dengan kekafiran adalah meninggalkan sholat. Jadi meninggalkan sholat merupakan hal yang sangat luar biasa besarnya. Dan saya sendiri pribadi lebih condong kepada pendapat ulama yang menyebutkan bahwa orang yang tidak pernah sholat selama hidupnya, setelah dia balik, setelah dia dewasa, mendapatkan beban syariat, dia terus meninggalkan sholat sampai dia mati, maka orang ini adalah kafir. Nah, ketika orang ini kafir, bagaimana konsekuensi hukumnya? Ada hal yang harus kita ketahui bersama, bahwa orang-orang yang meninggalkan sholat, yang terus-menerus, mereka bukan hanya dihukumi kafir, tapi ada hal-hal perkara yang lain yang berhubungan dengan mereka. Perkara yang pertama adalah bahwa orang yang meninggalkan sholat terus-menerus, karena telah dihukumi kafir, maka perkara pertama adalah kalau dia sudah menikah, maka akad nikahnya adalah batil. Akad nikahnya adalah hancur. Jadi kedua orang ini, suami dan istri, harus dipisahkan. Kalau ada salah satu di antara mereka yang tidak pernah sholat sampai akhir hayat, mereka tidak bertobat, maka tidak dibenarkan mereka terus berumah tangga. Jadi kalau ada suami yang tidak sholat atau istri tidak sholat terus menerus sampai dia mati, nggak dibenarkan hidup bersama dengan mereka, karena akad pernikahan mereka adalah batil. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, yang Allah katakan, wahai orang beriman, apabila datang kepadamu wanita-wanita yang berhijrah, maka hendaklah kalian uji keimanan mereka, dan Allah lah yang lebih tahu tentang keimanan mereka. Fa in alimtumuhunna mu'minat fala tarji'uhunna ilal kuffar. Dan kalau kamu sudah mengetahui bahwasanya mereka adalah benar-benar perempuan yang beriman, janganlah kalian kembalikan mereka kepada kufar. Ini suami-suami mereka. Lahunna hillul lahum wa lahum yahilluna lahun. Karena mereka itu perempuan-perempuan mukminah, perempuan yang beriman, tidak halal buat suami yang kafir, dan suami mereka yang kafir tidak halal buat mereka. Jadi konsekuensi yang pertama, selain orang yang meninggalkan sholat dihukumi kafir, kalau mereka sudah menikah, maka nikahnya, akadnya adalah batil. Segala harus dipisahkan antara suaminya dan istrinya. Tidak boleh terus bersama. Ini yang pertama, konsekuensi pertama bagi orang yang meninggalkan sholat. Dengan demikianlah hukum yang telah
Allah SWT terangkan bahwa pernikahan beda agama, kafir dan Islam tidak boleh bersatu. Ya, tidak boleh bersatu. Nah, kita tidak boleh, jadi harus dipisahkan. Jadi seorang istri pun boleh meminta cerai, minta pisah ketika suaminya tidak sholat dalam hidupnya. Seorang suami pun harus melepaskan istrinya, memisahkan istrinya ketika istrinya tidak sholat. Dan kalau setelah itu mereka bertobat, mereka ingin kembali lagi membina rumah tangga, mereka boleh, namun dengan akad yang baru. Ini kondisi yang pertama bagi orang yang sholat dalam hidupnya. Ya. Jadi bukan hanya kafir, ada hukum-hukum yang lain yang berhubungan dengannya. Kemudian yang kedua, putusnya perwalian. Putusnya perwalian. Jadi kalau ada seorang laki-laki yang tidak pernah sholat dalam hidupnya dan dia mati dalam keadaan demikian, maka ketika dia masih hidup, ya, karena dia nggak mau sholat, maka perwaliannya ini adalah putus. Nggak boleh dia mewalikan anaknya untuk menikah, mewalikan adiknya untuk menikah, karena Allah SWT tidak membolehkan, atau Islam tidak membolehkan perwalian bagi orang-orang yang kafir. Kemudian bukan hanya itu saja, ya, bahkan orang kafir pun tidak bisa mewarisi harta saudaranya muslim. Ini kondisi demikian. La yarasul muslimul kafir walal kafirul muslim. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang muslim tidak mewariskan hartanya kepada orang kafir. Dan kebalikan pula, orang kafir tidak mewariskan hartanya kepada orang muslim. Ini yang harus kita perhatikan bersama. Kita sampaikan kepada orang-orang yang tidak mau sholat agar mereka ini mau kembali. Ternyata mereka itu tidak hanya dihukumi kafir, tapi ada perkara-perkara yang lain yang mereka pun harus tahu. Ada hukum-hukum yang lain yang harus mereka tahu. Kadang-kadang sebagian orang ketika disampaikan demikian, mereka memberikan alasan, bagaimana Ustaz, nggak akan mungkin orang ketika nggak sholat mereka dipisah, karena di Indonesia tidak akan mungkin terjadi di Indonesia. Ini saya bicara tentang masalah porsi hukum, bukan tentang wakil, kenyataan yang ada. Kenyataan yang ada nanti adalah keimanan yang bicara. Porsi hukumnya tidak bisa berubah. Sama seperti kita saksikan, ya, orang-orang yang berzina, laki-laki dan perempuan yang berzina sampai hamil, semestinya porsi hukumnya adalah kalau laki-laki tersebut, ya, telah menikah atau pernah menikah, ini dirajam. Ya. Kalau dia masih bujang, dia berzina, ini dicambuk. Tapi nyatanya di kita kan tidak demikian. Cukup dinikahkan, seakan-akan kelar perkara. Bahkan berapa puluh banyak amil yang tidak mau tahu menahu tentang masalah ini. Dinikahkan orang yang berzina, yang hamil, seakan-akan dosanya itu hilang. Ya. Apakah saya mesti katakan porsi hukumnya itu dirubah? Ya tidak. Porsi hukumnya adalah perempuan tersebut kalau memang dia berzina, dia harus dijilid, dicambuk. Laki-lakinya pun dijilid. Kalau mereka sudah pernah nikah, mereka ada dirajam. Ini porsi hukumnya demikian. Ada pelaksanaannya di kita. Saya belum pernah lihat orang dirajam. Kebanyakan mereka yang kita lihat tidak dinikahkan, seakan-akan perkara mereka adalah selesai. Nah, begitu pula tentang masalah sholat. Porsi hukumnya, orang tidak pernah sholat selama hidupnya, dia kafir. Konsekuensinya bukan hanya kafir saja, tapi ada konsekuensi yang lain. Apa? Perwalian dia pun terputus. Tidak boleh. Kemudian yang ketiga, konsekuensi dari orang yang meninggalkan sholat di dunia ini, yang ketiga adalah putus juga hak asuh. Jadi di Islam itu
ketika ada salah satu pasangan, baik suami atau istri, yang meninggalkan sholat, mereka harus dipisah. Maka bagi yang meninggalkan sholat itu tidak ada hak asuh sama sekali. Kadang nggak boleh kita serahkan ya anak-anak untuk diasuh oleh orang kafir, sama sekali nggak boleh. Maka hak asuh mereka menjadi putus. Kemudian yang keempat, hukum yang juga berhubungan dengan orang yang meninggalkan sholat dalam hidupnya. Yang keempat adalah mereka tidak boleh masuk ke tanah haram. Tidak boleh. Allah menyebutkan, ya ayyuhalladzina amanu innamal musyrikuna najasun fala yaqrabu masjidal haram ba'da amihim hadza. Fala yaqrabu masjidal haram ba'da amihim hadza. Allah menyebutkan, wahai orang beriman, sesungguhnya orang-orang musyrik adalah najis. Najis, maka jangan mereka mendekati Masjidil Haram setelah tahun ini. Jadi orang-orang yang meninggalkan sholat, haram mereka untuk menginjakkan kakinya di Masjidil Haram, harus dicegah. Kemudian selanjutnya, konsekuensi yang selanjutnya adalah yang kelima. Bagi orang yang tidak sholat dalam hidupnya, sama sekali tidak sholat, maka konsekuensinya adalah kalau dia menyembelih, sembelihannya tidak halal dimakan untuk kita. Karena salah satu syarat sah menyembelih adalah dia seorang muslim. Orang yang meninggalkan sholat dihukumi dia murtad, kafir. Maka ketika mereka menyembelih, ini tidak sah penyembelihannya. Nah, ini juga sebagai bentuk nasihat ya kepada kaum muslimin yang kadang-kadang ketika mereka lebaran haji, ya, mereka butuh penjagal. Jadi kadang-kadang mereka nggak seleksi juga, ya, asal hanya bisa jagal, padahal orang tersebut nggak pernah sholat. Nah, ini nggak sah ini penyembelihannya, dan juga akan berdampak pada hewan kurban yang dia akan kurbankan. Jadi kalau misalnya dia tidak bisa menyembelih dengan tangannya sendiri, maka hendaklah dia cari orang yang bisa menyembelih, ya, seorang muslim yang taat pada Allah dan tidak pernah meninggalkan sholat. Jangan dia hanya mencari yang mengaku Islam tapi nggak pernah sholat, karena hukum sembelihannya adalah haram. Ya. Salah satu syarat sah penyembelihan, orang tersebut haruslah muslim. Kemudian selanjutnya konsekuensinya, ya, kalau dia meninggal dunia, orang yang tidak pernah sholat dalam hidupnya sampai dia mati meninggal dunia, maka tidak ada kewajiban sebagai jenazah seorang muslim. Tidak dimandikan, tidak dikafani, tidak sholatkan, dan tidak boleh dikuburkan di tempat penguburan orang-orang Islam. Maka dari Nabi, walladzina amanu ayastaghfirul musyrikina walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Tidak layak atau tidak dibolehkan bagi Nabi dan orang-orang yang beriman memohonkan ampun buat orang musyrik. Betul, orang musyrik nggak boleh. Orang kafir kita minta ampuni, kemudian orang musyrik kita minta ampuni, nggak boleh. Jadi orang-orang yang meninggalkan sholat itu adalah diampuni kafir, kita nggak boleh memohonkan ampun kepada mereka. Tidak boleh kita memohonkan ampun pada Allah untuk mereka. Setelah nyata bagi mereka adalah penghuni neraka jahim. Ini konsekuensinya bagi orang-orang yang meninggalkan sholat. Ikhwati fillah, sesungguhnya orang meninggalkan sholat itu sampai dia nggak pernah sholat dalam hidupnya ada beberapa sebab.
yang mereka tidak mau sholat. Sebab yang terbanyak adalah karena memang tidak pernah dibiasakan selama dia masih kecil. Ketika dia masih kecil, ya orang tuanya kadang-kadang cuek, acuh tak acuh terhadap anaknya. Anaknya mau ngaji ataupun tidak, biasa saja. Anaknya mau sholat ataupun tidak, biasa saja. Tapi kebalikannya, ketika anaknya nggak mau sekolah, mereka pukul. Anaknya nilai jelek, ulama, mereka pukul. Tapi giliran mereka ya tidak ngaji, kadang-kadang biasa saja menganggapnya. Ya. Dengan alasan dia capek bawa pulang sekolah atau sebagainya. Ya. Anaknya nggak sholat pun sama, biasa saja. Dengan alasan dia masih kecil, belum wajib, dan lain sebagainya. Akhirnya anak ini tumbuh dalam keadaan terbiasa meninggalkan sholat. Efeknya nanti ketika dewasa. Ketika dewasa karena tidak pernah ada teguran dari orang tuanya. Tidak pernah ada hukuman dari orang tuanya ketika meninggalkan sholat. Anak ini pun terbiasa, tidak takut. Sehingga tidak ada rasa takut pun pula terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika dia meninggalkan sholat. Karena tidak pernah mendapatkan pelajaran tentang bagaimana besarnya dosa bagi meninggalkan sholat. Tidak pernah ada hukuman dari orang tuanya ketika meninggalkan sholat, sehingga dia besar dalam keadaan meninggalkan sholat. Oleh karena itu Nabi SAW memerintahkan kepada kita untuk membiasakan anak kita untuk sholat. Rasulullah mengatakan, muru auladakum bis salah wa hum abna'us saba'. Rasulullah, perintahkanlah anak-anak kalian untuk melakukan sholat ketika mereka usia 7 tahun. Usia 7 tahun adalah usia belum mereka wajib dengan sholat. Mereka belum wajib untuk menegakkan sholat, mengajarkan sholat. Tapi Nabi SAW suruh. Kenapa? Untuk membiasakan. Agar nanti tumbuh pada mereka kebiasaan yang baik. Dan ketika mereka dewasa, mereka tetap akan mengerjakan sholat. Dan pukul mereka, kata Nabi SAW, ketika mereka meninggalkan sholat pada usia 10 tahun. Padahal 10 tahun juga, ya, umumnya orang itu belum dewasa, belum balik, tapi sudah dikasih hukuman untuk pukul. Dari sinilah para ulama, sebagai para ulama dari ashab al-Imam Syafi'i, itu mengatakan bahwa orang yang meninggalkan sholat adalah dibunuh. Kenapa dibunuh? Karena kalau 10 tahun saja yang belum wajib itu, mereka boleh dipukul, maka bagaimana ketika mereka itu meninggalkan sholat, ketika sholat itu sudah wajib buat mereka. Jadi ini dijadikan hujjah oleh sebagian ulama untuk hukuman bunuh bagi orang yang meninggalkan sholat. Jadi memang demikianlah Islam, memberikan porsi hukuman yang keras, karena sholat merupakan tiang agama, ya, merupakan rukun Islam kedua ba'da syahadatain. Ya, hanya saja mereka berselisih tentang apakah orang tersebut kafir atau tidak kafirnya. Ikhwati fillah, demikianlah ya kajian kita pada kali ini tentang konsekuensi hukuman bagi orang yang meninggalkan sholat dalam hidupnya sampai dia mati dan bertobat. Jadi selain mereka itu dihukumi sebagai kafir, tapi ada konsekuensi hukum yang lain yang berkaitan dengan mereka. Saya akhiri kajian pada kali ini. Semoga bermanfaat buat diri saya khususnya dan juga pada antum semuanya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.